Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang pertama dan kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Raja Ragnar Lothbrok sedang berkuda menuju sebuah lokasi. Sementara itu di tempat yang tidak biasanya, Aslog mendatangi si peramal di sebuah hutan. Dia bertanya, apakah seorang wanita akan memimpin kerajaan Kattegat, persisnya setelah Ragnar wafat. Meskipun pertanyaan itu tidak etis, tapi Aslog memaksa si peramal untuk menjawab pertanyaannya, apakah dirinya akan dinobatkan menjadi ratu penguasa Kattegat. Di sini mulai muncul sisi jahat dari Aslaug yang menginginkan kekuasaan. Rupanya Ragnar telah menemukan gerbang Valhalla. Tapi tiba-tiba pintu surga bagi bangsa Viking itu tertutup kembali, seakan dewa menolak kematian Ragnar seperti yang diinginkan Aslaug. Dan inilah Viking. Sekian lama tidak bertemu, Bjorn bisa melihat kembali keempat adiknya, yaitu Ube, Fitzek, Sigurd, dan terakhir si bungsu Ivar yang mengalami kelumpuhan. Faktanya, Ragnar masih tidak sadarkan diri dalam kondisi sekarat setelah menuntaskan ekspedisinya ke Paris. Diam-diam, Floki meletakkan tanduk yang telah diukir dengan mantra dewa untuk menyembuhkan Ragnar. Bjorn harus menerima kenyataan jika Porun pergi meninggalkan dia dan putri kecilnya yang selama ini dirawat oleh Aslaug. Tak berselang lama, Bjorn mempersembahkan harta yang mereka rampas selama ekspedisinya ke Paris. Aslaug jadi teringat sekaligus terbukti apa yang dikatakan Edelstan tentang Paris itu ternyata benar adanya. Di atas batu, Bjorn membagikan harta tersebut kepada seluruh rakyat Kattegat. Meskipun ayahnya sedang sekarat, mereka tidak boleh lupa jika semua pencapaian mereka di Paris adalah karena Ragnar. Kesetiaan dan rasa terima kasih mereka pun harus ditujukan kepadanya. Di atas ranjang, Ragnar yang sedang sekarat seakan mendengar teriakan putra sulungnya itu. Selain itu, Bjorn mengingatkan kembali jika Edelstan ikut berjasa membuka jalan bagi ayahnya menemukan Paris. Karena itu, dia mengeluarkan perintah untuk menangkap Floki karena telah membunuh Edelstan. Floki terkejut, berencana untuk melakukan perlawanan hingga akhirnya dia memilih untuk menyerah tidak mengelak dengan tuduhan tersebut. And now you also feared. Admit it! Sementara itu, Lagertha dan Kalf rencananya esok hari akan kembali ke Hedeby untuk menyelesaikan permasalahan internal mereka. Lagertha meminta kepada Bjorn untuk memberitahunya apakah Ragnar bisa bertahan atau tidak. Singkat cerita, mereka sampai di Hedeby. Erlendur, putra dari mendiang Raja Horik, menunjukkan kepada Einar senjata penembak panah yang dibawa dari bangsa Frankia. Malam itu juga, Kalf menceritakan kejadian di Paris. Dia telah menyelamatkan nyawa Lagertha, begitupun sebaliknya, Lagertha telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun tidak diikat secara resmi dalam sebuah tali pernikahan, dia mengumumkan secara resmi kedudukan dirinya dan Lagertha adalah setara, dan mereka berdua akan memimpin wilayah Hedeby ini secara adil. Dapat disimpulkan, pihak yang tidak senang dengan keputusan ini adalah Erlendur dan Einar. Dengan tangan dan kaki yang diborgol, Floki mendapat lemparan batu dari beberapa bocah hingga Bjorn mengusir mereka. Aslaug kemudian memilih satu budak wanita yang dibawa dari Paris. Entah untuk tujuan apa atau akan dipekerjakan di mana, yang jelas kecantikan wanita ini lebih unggul dari budak lainnya. Setelah sekian lama koma, Ragnar akhirnya sadarkan diri. Ube senang meskipun ayahnya ini mengatakan sayangnya dia hidup kembali. Untuk mencerahkan kembali pikirannya, Ragnar menyuruh anaknya untuk mengambilkan ale-ale. Ube kemudian memberitahu ibunya, Ratu Aslaug ini menunjukkan wajah terkejut dan tidak peduli. Karena pulihnya Ragnar akan menggagalkan ambisinya untuk menjadi penguasa Kattegat. Seperti halnya putra Ragnar, putri Floki pun mulai tumbuh besar. Dia bawakan makanan untuk mengganjal perutnya. Helga memberitahu Floki jika Ragnar kembali pulih. Floki yakin sahabatnya itu akan membunuhnya setelah dia tahu Floki telah membunuh Edelstan. Dia minta bantuan Helga untuk kabur, tapi Helga menolak karena dia tahu kesalahan besar yang telah dilakukan si Joker ini.
Bjorn menunjukkan sebuah gambar yang mirip dengan jalanan dan lautan yang dia dapatkan dari sebuah rumah di Paris. Dia merasa pemiliknya sangat menjaga barang paling berharga yang sebenarnya hanya sebuah peta. Tentu, saat itu menjadi barang yang sangat langka dan bernilai. Berbeda dengan sekarang yang sudah diciptakannya Google Map. Einar mengungkapkan kekecewaannya kepada Calf karena keputusan dia itu telah melanggar kesepakatan mereka sebelumnya. Apapun caranya, dibantu oleh Erlendur, dia akan menggulingkan kembali dinasti Lodbrok. Ragnar akhirnya bisa bergabung dengan seluruh keluarga besar dan para pendukungnya. Di saat sedang koma, Ragnar sepertinya bisa merasakan jika istrinya ini berharap dia akan mati. Yang membuat Ragnar terkejut, Bjorn telah menangkap Floki. Meskipun dituduh telah bersalah, Ragnar tidak berharap sahabat terbaiknya itu mendapat hukuman. Poin kedua yang membuat Ragnar kecewa, kenapa Rollo diizinkan untuk tinggal di Paris. Ragnar tahu betul dengan sifat kakaknya itu. Apakah sebenarnya yang ditakutkan Ragnar terhadap Rollo? Apakah dia akan kembali melawannya? Scene berpindah ke Paris. Upacara pernikahan antara Rollo dan Putri Gisla akhirnya digelar. Putri tidak percaya dengan nasibnya dinikahkan dengan seorang pria barbar yang berasal dari negeri antah berantah. Karena raja memaksanya, Gisla sama sekali tidak bisa membangkangnya. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, di malam pertama mereka malah berkumpul yang membuat Rollo risih langsung mengusir mereka semua. Meskipun sudah sah menjadi istrinya, Gisla justru ketakutan dan tidak mau melayaninya. Dia langsung keluarkan pisau kecil berharap Rollo akan ketakutan, padahal saudara Ragnar ini hanya merasakan geli dan memilih untuk tidur. Os vous endormeis, pestil! Si dormeis? Hari itu, Calf melakukan voting meminta Einar dan pengikutnya yang menginginkan Lagertha pergi untuk memberi tanda silang dalam sebuah batang pohon. Setelah mereka selesai, ini yang terjadi selanjutnya. Put your mark in the post. That way we will have proof of our... Have your answer. Erlendur yang sebenarnya berpihak kepada Lagertha dan Calf ingin mencabut nyawa Einar. Tapi Lagertha meminta dirinya yang melakukan hal tersebut. Should have done this a long time ago, Einar. Kembali ke Kattegat. Dari tempat duduknya, Ragnar memperhatikan Floki. Di saat yang sama, Bjorn memberitahu ayahnya itu jika dia akan pergi mengembara ke alam liar. Di sebuah pondok pemburu di pedalaman itu, Bjorn ingin menemukan jati dirinya sejauh mana dia akan bertahan. Ragnar tidak akan bisa merubah keputusannya ini karena menurut ayahnya dia tidak akan sanggup bertahan. Selanjutnya, raja dari bangsa Viking ini mendekati Floki. Dia bertanya apakah Ragnar akan membunuhnya. Selama ini, Floki selalu bersembunyi di balik para dewa dalam setiap alasannya. Padahal faktanya dia cemburu kepada Edelstan. Karena keras kepala tidak mau mengakui kesalahannya, Ragnar kembali meninggalkannya. Bosan dengan kehidupannya di dalam istana Paris, Sinrik memilih untuk pergi meninggalkan Rollo yang tidak paham dengan bahasa kerajaan ini. Teman Rollo yang bernama Elric datang untuk memberitahunya agar datang dalam sebuah pertemuan di camp. Sebagian dari prajurit Viking yang bertahan di kota ini tidak setuju dengan keputusan Rollo yang kini menjadi bangsawan Frankia. Seperti prajurit lainnya, Elric tidak setuju dengan keputusan Rollo. Bjorn akhirnya pamit untuk pergi mengembara. Dia titipkan ayahnya kepada adik-adiknya. Singkat cerita, Rollo datang ke perkemahan. Bukannya membela bangsanya sendiri, justru ini yang dilakukan Rollo yang kini bersekutu dengan bangsa Frankia. Dengan kejinya, mereka semua dibantai, tidak terkecuali wanita dan anak-anak. Karena kalah jumlah, mereka semua tewas. Sebelum tewas, Elric mengatakan sumpahnya jika Ragnar akan datang melakukan pembalasan kepadanya. Is coming.
Benarkah Rollo kembali menjadi seorang pengkhianat yang tidak bisa lagi diluruskan jalannya? Mendaki gunung yang terjal dengan badai saljunya, Bjorn berkelana mencari jati dirinya dan akan sanggup bertahan dari berbagai ujian dan cobaan. Ragnar mendapat laporan Floki telah melarikan diri. Anak buahnya termasuk 2 anaknya dilibatkan untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, Raja Egbert mendapat laporan jika beberapa bangsawan terkemuka Mercia menolak kepemimpinan Ratu Quentrid dan sekutunya Kerajaan Wessex. Menurut informasi, Ratu dan putranya Magnus dikurung di sebuah menara. Edelwulf telah mengirim pengintai untuk menemukan lokasi menara tersebut. Apabila lokasi itu telah ditemukan, pengerahan pasukan akan dilakukan untuk membebaskan Ratu dan putranya itu. Aksi pengejaran Floki yang dilakukan putra Ragnar dan puluhan prajurit cukup pelik karena yang dikejar ini adalah sahabat terbaik Raja Ragnar. Meskipun Ragnar sudah tahu Helga yang telah membebaskan Floki, dia tidak pernah menyalahkannya. Malahan, dia memberikan makanan untuk Helga dan putrinya. 2 peti yang berisi potongan tubuh pengintai Mercia dikirim kepada Egbert dan putranya. Beruntung, seorang prajurit yang terluka berhasil kembali dengan selamat. Dia mengaku tahu keberadaan menara tersebut dari seorang bangsawan dengan inisial W yang membela ratu. Singkat cerita, Edelwulf membawa ratusan prajurit terbaik Wessex mengemban misi membebaskan Ratu Quentrid. Sementara itu, Judith sendiri selama ini menjadi selir dari ayah mertuanya meminta dirinya tidak dikekang. Egbert berjanji meskipun dia berada di dalam sangkar emas, Judith tetap bebas. Raja memberi kesempatan kepada Judith untuk mengatakan keinginannya. Judith menjawab ingin menjadi seorang penulis dan pelukis seperti Edelstan. Menurut aturan, tidak boleh seorang wanita belajar atau mengerjakan kitab suci. Jadi, Judith ragu raja akan mengirimkan seorang guru terbaik untuk melatih Judith. Mulai memperlihatkan bakat dari ayahnya, Ube tidak menyerah untuk mengejar pelarian Floki. Sementara itu, Rollo yang kini berpihak kepada Paris memberikan masukan kepada Kon Odo untuk membangun 2 menara pengawas yang berfungsi mencegah bangsa Viking berlayar sampai ke kota. Caranya dengan mempersiapkan tali atau rantai besar yang mampu menghambat laju kapal tersebut. Selain itu, Rollo meminta mereka membangun banyak kapal agar mampu menyerang orang Skandinavia di atas air. Diam-diam, Kon Odo sebenarnya ingin mencuri kursi kekaisaran dari Raja Paris yang sekarang. Hal itu dia ungkapkan kepada wanita bahan celepotnya dengan cara yang sangat ekstrim. Tampil lebih elegan dengan potongan rambutnya yang aneh, Rollo ditertawakan oleh istrinya sendiri. Untuk bertahan hidup, Bjorn memancing ikan dengan membuat lubang di danau es yang membeku itu. Setelah sekian lama melakukan pengejaran, Ube melihat keberadaan Floki. Saat tim mendekat, Floki tampak menghilang. Tapi putra Ragnar ini hidungnya sepekat serigala. Dia berhasil mencium keberadaan Floki yang bersembunyi di dalam air. Dan akhirnya Floki berhasil ditangkap kembali. Judith awalnya mengira orang yang berada di hadapannya itu adalah Edelstan. Padahal dia bernama Prudentius Troyes yang berasal dari Frankia. Guru iluminasi ini terkejut saat mengetahui orang yang akan diajarinya itu adalah Judith. Karena dia menolak, raja kemudian mendesak Pastor Agung agar menekan biarawan itu agar mau mengajarkan Judith tentang iluminasi. Judith senang Egbert menunaikan janjinya menjadikan dia orang bebas. This has come to teach us some of the secrets of an unadorned and unfinished. I also desire that Prudentius, Bishop of our holy church, well, forfeit to allow a former prostitute to... Diseret ke hadapan Ragnar, Floki tetap keras kepala, tidak mau mengakui kejahatannya.
Karena itu, Ragnar akan memberikan sebuah hukuman yang sangat menyakitkan untuknya. Pulang ke rumah, Ragnar meluapkan kekecewaannya itu di depan Aslaug. Dia ingin tahu alasan Floki membunuh Edelstein. Bukannya mendinginkan suasana, Aslaug malah berucap apa yang dilakukan Floki itu tidak salah. Saat itu juga, Aslaug ditampar karena Ragnar sendiri sudah merasakan kesetiaan dan kepercayaan Aslaug mulai luntur kepadanya. Scene berpindah ke Mercia. Ratu dan putra kecilnya disandra di atas sebuah menara dengan penjagaan ketat. Mereka tidak menyangka pasukan Wessex datang menyerbu lokasi ini, dan peperangan pun dimulai. Dari berbagai penjuru arah, prajurit Mercia diserang oleh pasukan pemanah. Melihat situasi tidak terkendali, komandan mereka memberi perintah untuk membunuh ratu dan anaknya. Situasi makin menegangkan setelah ratu sendiri harus berjuang melawan dua prajurit yang mencoba membunuhnya. Dalam waktu yang mendesak itu, Edelwulf berjuang mati-matian untuk menyelamatkan ratu. Begitupun dengan ratu yang masih berjibaku dengan dua musuhnya. Di saat yang tepat, Edelwulf berhasil masuk ke atas menara menyelamatkan Quentrid. What took you so long? Sekian lama berjuang dan bersabar menghabiskan beberapa batang Utbrai, Bjorn akhirnya berhasil mendapatkan ikannya. Ragnar terkejut saat melihat Helga sedang menggali kuburan untuk putrinya. Sempurna sudah kesedihannya setelah suaminya ditangkap. Kini putrinya harus meninggal. Floki sendiri belum tahu tentang kabar buruk ini. Tidak tega melihat istri dari sahabatnya ini, Ragnar menggantikan perannya untuk menggali kuburan. Floki sendiri ternyata ditempatkan di sebuah gua dengan tangan dan terikat tanpa pakaian. Hanya air yang menetes dari dinding gua ini yang mengenai wajah dan kepalanya untuk bertahan hidup. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.